Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komardiastikti. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai analisis perkreditan. Baik, saya akan langsung saja ke materi, yaitu mengenai pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, unsur-unsur pemberian kredit. Ada 5 unsur dalam pemberian kredit. Yang pertama, kepercayaan, kedua, kesepakatan, ketiga, jangka waktu, keempat, resiko, dan yang kelima, balas jasa. Adapun tujuan pemberian kredit yaitu ada 3. Yang pertama, mencari keuntungan, yang kedua, membantu usaha nasabah, dan yang ketiga, membantu pemerintah. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis kredit. Ada 5 jenis kredit, yaitu dari segi kegunaannya ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, dari segi tujuan kredit ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang ketiga, dari segi jenis jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek, yang kedua, kredit jangka menengah, dan yang ketiga, kredit jangka panjang. Selanjutnya yaitu dari segi jaminan. Yang pertama, dari kredit dengan jaminan, dan yang kedua, kredit tanpa jaminan. Misalnya dengan angsuran, dan yang kedua, kredit yang pelunasannya tanpa angsuran. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Yang pertama, mempersiapkan pekerjaan, mengurai dari segala aspek, baik keuangan. Yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlukan. Yang B, pertimbangan analisis kredit, yaitu dalam pelaksanaan penilaian kredit, bank harus selalu mempertimbangkan sebagai hal yang terkait agar kredit yang akan meminjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa depan. Yang pertama, keamanan kredit. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit, yaitu bahwa kredit. Yang ketiga, menguntungkan baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Yang C, fungsi analisis kredit. Kegiatan analisis kredit memiliki arti penting bagi bank karena bank akan memiliki jaminan yang memadai sebagai kredit diberikan. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam bentuk menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Syarat kredit akan saran untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pemimpin atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Yang D, aspek penilaian analisis kredit, yaitu dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit, perlu dibahas sebagai aspek yang menyangkut keadaan usaha pemohon kredit. Yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Yang kedua, aspek pemasaran atau marketing. Yang ketiga, aspek keuangan kreditnya. Yang keempat, aspek teknis, tujuan. Yang kelima, aspek manajemen. Yang keenam, aspek sosial ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, kebijakan kredit perdagangan. Yang pertama, pengertian kebijakan kredit perdagangan, yang dimana kebijakan kredit adalah ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk dijadikan pedoman oleh pihak terkait dalam bidang perkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan risiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit. Faktor penting dalam kebijakan kredit. Yang pertama, kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya
bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Yang kedua, salah satu upaya untuk mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai paduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank. Bagi bank yang memiliki kebijakan perkreditan, wajib menyusun dan menerapkan kebijakan kredit yang minimal mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan. Bank wajib menyampaikan kebijakan kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Bank Indonesia memantau, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan kredit bank tersebut. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Kebijakan pokok perkreditan yang diambil bank mencakup prosedur pokok perkreditan yang sehat, kredit yang mendapat perhatian khusus. Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait atau nasabah besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan, tata cara penyediaan kredit, pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan nasabah yang dinilai bank mengandung resiko yang tinggi, pencantuman mengenai tata cara penilaian kualitas kredit, kredit dan kredit untuk spekulasi, informasi keuangan yang tidak cukup, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang pertama, dalam kebijakan perkreditan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen perkreditan, serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank yang terkait dalam kreditan. Yang kedua, Komite Kebijakan Kreditan lazimnya diketuai oleh Direktur Utama. Yang ketiga, fungsi Komite Kebijakan Kreditan minimal: pemberian masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan dan penyusunan kreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, dan mengawasi portofolio perkreditan, ketaatan terhadap undang-undang dan lainnya. Kebijakan persetujuan kredit. Yang pertama, kebijakan perkreditan harus membuat kebijakan persetujuan kredit yang mencangkup konsep hubungan total permohonan kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, prosedur persetujuan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Yang kedua, tanggung jawab pejabat pemutus kredit. Yang pertama, setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan pedoman kebijakan kredit. Pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta independen. Yang keenam, dokumen dan administrasi kredit. Yang pertama, dokumen kredit. Bank wajib melaksanakan dokumen kredit yang baik dan tetap meliputi jenis dokumen kredit yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen kredit, penyimpanan dan penggunaan dokumentasi kredit yang mengandung unsur pengawasan ganda. Yang kedua, administrasi kredit. Penatausahaan kredit untuk setiap kredit secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Tata cara pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian intern. Yang ketujuh, pengawasan kredit. Ada di antaranya: pertama, prinsip pengawasan kredit, cakupan fungsi pengawasan kredit, dan mengawasi dan memonitor apakah secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah-nasabah besar tertentu telah sesuai dengan kebijakan. Yang kedelapan, penyelesaian kredit bermasalah. Di antaranya ada pendekatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah. Sekian presentasi dari saya. Kredit. Yang pertama, kebijakan perkreditan harus membuat kebijakan persetujuan kredit yang mencangkup konsep hubungan total permohonan kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, prosedur persetujuan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Yang kedua, tanggung jawab pejabat pemutus kredit. Yang pertama, setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan pedoman kebijakan kredit.
Pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian jujur, objektif, cermat, dan seksama, serta independen. Yang keenam, dokumen dan administrasi kredit. Yang pertama, dokumen kredit. Bank wajib melaksanakan dokumen kredit yang baik dan tetap meliputi jenis dokumen kredit yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen kredit, penyimpanan dan penggunaan dokumentasi kredit yang mengandung unsur pengawasan ganda. Yang kedua, administrasi kredit. Penatausahaan kredit untuk setiap kredit secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Tata cara pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian intern. Yang ketujuh, pengawasan kredit. Ada di antaranya, pertama, prinsip pengawasan kredit, cakupan fungsi pengawasan kredit, dan mengawasi dan memonitor apakah secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah-nasabah besar tertentu telah sesuai dengan kebijakan. Yang kedelapan, penyelesaian kredit bermasalah. Di antaranya ada pendekatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah. Sekian presentasi dari saya.